Shalom anak-anak, shalom papa mama. Hari ini kita akan mulai chapel online kita ya. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat pagi yang indah ini, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, yuk kita ambil Alkitabnya ya. Kita siapkan Alkitabnya ya. Nah hari ini tema chapel kita yaitu jangan salah memilih sahabat. Ya, ini Ibu ambil dari kitab Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Kita baca bersama ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Nah, anak-anak, untuk tema chapel kita hari ini, Ibu Rini punya ilustrasi ya, kisah cerita ilustrasi, yaitu kisah dua orang sahabat. Nah, ini ada dua orang anak laki-laki yang sudah bersahabat atau berteman baik dari kecil dan mereka sekarang sudah besar ya, sudah menjadi anak yang dewasa ya. Mereka berdua adalah seorang sahabat baik. Nah, suatu hari mereka mau berjalan-jalan di suatu hutan. Nah, sebelumnya mereka buat perjanjian nih. Kalau nanti ada apa-apa di suatu hutan ini, mereka akan saling menolong atau saling membantu. Nah, itulah janji mereka. Lalu mereka berdua berjalan-jalan di suatu hutan. Tiba-tiba mereka melihat dari kejauhan ada seekor beruang besar sekali. Nah, karena mereka melihat beruang, mereka langsung ketakutan. Tapi temannya yang satu nih ya, yang satu langsung lari ke birit-birit ya, terbirit-birit atau enggak terbirit-birit itu. Ketakutan, ya lari sekenceng-kencengnya gitu kan. Nah, dan seorang teman yang lari ini langsung mencari perlindungan di atas pohon. Karena dia bisa manjat pohon, dia langsung manjat pohon untuk mencari perlindungan. Nah, tapi satu lagi temennya ini nggak bisa manjat pohon dan dia ketakutan. Dia nggak tahu harus apa yang dia lakukan. Dia ketakutan dan dia merasa, aduh aku harus gimana nih gitu kan. Nah, tapi dia nggak habis akal ya. Dia nggak habis ide. Dia punya ide yang bagus. Dia punya ide yaitu dia pura-pura mati ya. Dia pura-pura mati. Nah, karena dia pura-pura mati, dia tidur dan tidak bergerak sama sekali. Sampai akhirnya si beruang itu mendekatinya dan dia mencium-cium dan dia berkata, gitu ya. Aduh serem banget ya. Dan dia tetap diam, tidak bergerak. Nah, karena si beruang ini melihat anak ini tidak bergerak, dia pikir itu mati gitu ya. Dan dia meninggalkannya. Dia pergi ya, beruang ini pergi. Dan anak ini pun merasa lega ya. Kenapa beruang ini pergi? Karena dia tidak mau ya memakan hewan mati ataupun memakan orang atau manusia yang mati. Dia nggak mau ya. Nah, dia pergi meninggalkan anak itu ya. Lalu anak itu pun merasa lega. Wah, sudah pergi jauh belum ya gitu ya. Akhirnya si anak ini pun
Karena sudah melihat beruang itu sudah pergi, dia terduduk dan merasa lega. Gitu ya. Lalu temannya atau sahabatnya yang tadi manjat pohon turun dan menghampiri temannya yang tadi pura-pura mati itu. Nah, sahabatnya ini bilang gini, atau temannya yang turun dari pohon ini bilang begini, "Hai sahabat, bagaimana keadaanmu? Tadi sepertinya aku melihat beruang itu berbicara kepadamu. Apa yang dia bilang? Apa yang dia ucapkan?" Kata si temannya yang turun dari pohon. Lalu temannya atau sahabatnya yang pura-pura mati tadi bilang begini, "Iya, tadi beruang itu berkata kepadaku kalau dia bilang jangan percaya kepada sahabat palsu." Wah, jangan mempercayai sahabat palsu. Temannya ini atau sahabatnya ini yang turun dari pohon merasa terpukul, merasa sedih. Karena apa? Karena dia tadi langsung pergi, langsung lari meninggalkan temannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia merasa dia seperti sahabat palsu bagi sahabatnya yang satunya. Nah, karena mereka sebelumnya sudah berjanji ya, kalau ada apa-apa mereka harus saling menolong. Tapi temannya itu atau sahabatnya itu yang satu hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, anak-anak jangan seperti temannya ini ya, menjadi sahabat palsu ternyata. Nah, jadi anak-anak ada sahabat sejati, ternyata ada juga sahabat palsu. Apa itu sahabat sejati? Sahabat sejati adalah orang yang selalu mendukung dan mendampingi kita dalam situasi apapun. Sedangkan sahabat palsu adalah orang yang hanya ingin bersamamu ketika dia butuh saja dan mementingkan dirinya sendiri. Nah, itulah sahabat palsu. Jadi, anak-anak, memang manusia tidak bisa dijadikan sahabat sejati. Tapi mudah-mudahan kita punya ya sahabat sejati. Tapi ingatlah anak-anak, kita punya sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Kalau kita kecewa pada manusia, kita tidak akan kecewa pada Tuhan Yesus. Maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Ya, anak-anak, kalau kita punya sahabat sejati di dunia ini, jadilah seorang sahabat yang sejati, yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya, kita mau mendengarkan keluh kesahnya, bebannya, ceritanya, ya. Kita mau memberikan waktu untuk mendengarkannya dan kita bisa menjadi saudara dalam kesukarannya. Itulah sahabat sejati. Tapi ingat, kalau kita kecewa dengan manusia, kita punya Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Jadi anak-anak, jangan lupa ya, jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Nah, sekian ya anak-anak firman Tuhan kita hari ini. Kita sekarang punya sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus. Sekian ya anak-anak, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami punya sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang memberkati dan melindungi kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sampai ketemu di chapel selanjutnya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.